Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat TV Semadak. Ketemu lagi dengan saya Dian Aryani. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai lagi bersama beberapa narasumber yang baru dengan tema yang baru pula. Oke, kali ini kita akan mengambil tema tentang perwujudan Sumpah Pemuda bagi generasi Z. Ya, sebelum kita mulai, kita harus mengenalkan dulu nih narasumber yang ada di hari ini. Yang pertama dengan saya, Ibu Dr. Anda Gustiwani MPD. Saya mengajar PPKN dan Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 2. Ayo ikuti. Baik. Yang kedua nih ada anak murid kita nih di sini. Yang pertama ada siapa nih? Silakan kenalan dulu. Saya Kalisa Lingga Cahyani Dari kelas? dari kelas 10-3. Oke. Selanjutnya? Halo, saya Juan Abiu Balpa dari 11 MIPA 1. Oke. Ya, kali ini tema kita tadi tentang perwujudan Sumpah Pemuda nih bagi generasi Z. Wah, keren banget ya. Nah, tapi nih Bu, kita tanya dulu nih anak-anak, tahu nggak Sumpah Pemuda itu ikrarnya gimana nih? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Tahu dong. Pasti ya, pasti ya. Yuk kita Bu, kita ingatin juga nih sahabat-sahabat TV Semada. Siapa tahu ini lupa juga nih tentang ikrar Sumpah Pemuda. Yuk kita sama-sama mengikrarkan ya Sumpah Pemuda kali ini. Yang pertama, Sumpah Pemudanya, Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Oke, keren banget. Ternyata teman-teman kita di sini juga masih hafal. Oke, nah selain makna ikrar tadi nih Bu ya, kita ini tahu nih Sumpah Pemuda sekarang di tanggal berapa nih? Masih ingat nih? Tanggal berapa? Masih. Tanggal berapa? Ayo, tanggal berapa? Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober ini. Iya. Kalau tahun ini yang keberapa tahun? 94. 94 tahun. Oh ya, temanya untuk tahun ini Sumpah Pemuda kita di Indonesia ini tentang bersatu bangsa Indonesia, membangun bangsa Indonesia. Nah, Bu Kus, ini saya mau tanya nih yang pertama. Ibu nih sebagai guru PKN ya Bu ya, guru PKN atau guru pendidikan Pancasila nih. Apa sih makna dari Sumpah Pemuda ini gitu? Oke, makasih Mbak Dia. Iya. Ya, kita santai aja ya Mbak Dia. Iya, benar. Ya, jadi dengan tema di tahun 2022 yaitu tema Sumpah Pemuda. Jadi kali ini kita dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Walaupun masih 2 minggu lagi, tetapi persiapan kita luar biasa. Bahkan bangsa Indonesia di tahun 2002 sudah mempersiapkan dari awal dengan tema yaitu Bersatu Bangun Bangsa. Iya. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda yang akan datang, nah ini kita sebagai warga Kalimantan Timur, sebagai calon ibu kota negara, IKN ya. Tahu nggak di mana nanti pusat IKN. pusat acara puncak Sumpah Pemuda? Di mana nih? Ayo. Di mana nih? Di Balikpapan kah? Sebagai pintu gerbangnya atau gimana Ibu? Ya, tentunya kalian harus tahu kita sebagai tuan rumah, yaitu di calon ibu kota negara, yaitu di titik nol. Di mana itu titik nol? Yaitu di PPU. Penajam Pasir Utara. Nah, Iya. itu sudah disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, ya, Menteri Pemuda dan Olahraga kita, yaitu Zainuddin Almari ya, untuk peringatan nanti akan dipusatkan di ibu kota negara, yaitu Nusantara di PPU. Nah, kita harus berbangga sebagai warga Kalimantan Timur, gitu ya, warga Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara. Oke, sepintas kami akan menyampaikan bahwa Hari Sumpah Pemuda yang saat ini yaitu diperingati sebagai hari yang atau peringatan ke-94. Nah, luar biasa, berarti sudah berapa keturunan ini ya, tahun 94. Alhamdulillah ya. Berapa generasi ya? Ya, jadi
tentunya tadi sudah kalian sebutkan bahwa di tanggal 28 Oktober 22. Ya, 2022, yaitu awal 28 Oktober 1928 kan itu ya, merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk menyatukan para pemuda di seluruh tanah air. Yang mana itu sebagai tonggak pemersatu bangsa. Ya, yang tadinya kita tahu bahwa perjuangan kita ini baru dulu berkelompok-kelompok gitu ya, daerah-daerah. Nah, dengan adanya semangat Sumpah Pemuda di di tahun itu ya, 28 itu ya, 1928 ya. Tanggal 28 sebagai kongres yang kedua ya, kongres kedua di tanggal 27-28, sehingga menghasilkan kesepakatan untuk mengikrarkan, yaitu menyatukan tanah air, menyatukan bangsa dan juga bahasa itu. Nah, kemudian apa yang perlu kita maknai ya di dalam Sumpah Pemuda tadi, yaitu yang pertama yaitu mengajarkan nilai-nilai persatuan. Ya, nilai-nilai persatuan di mana Sumpah Pemuda yang menyatukan berbagai kelompok, berbagai bangsa tadi, suku-suku bangsa yang ada, kita berusaha untuk menyatukan dengan sepenuh tenaga, pikiran dan moral kita ya, dan bahkan perjuangan pada saat itu untuk menyatukan itu mengorbankan seluruh jiwa dan raga untuk bisa bersatu. Nah, kita tentunya sebagai generasi saat ini, mungkin generasi saya adalah generasi X ya Mbak Dian. Kita ini generasi X ya kali ya. Ya, Mbak Dian nggak tahu ini saya generasi X. Nah, Mbak Dian ini generasi milenial ini ya. Milenial. Ya, ini ngomong-ngomong ini murid saya nih dulu. Sekarang sudah murid dan guru sama-sama nih ya sekarang di sini. Tapi yang jelas pemuda itu adalah fase di mana perpindahan antara anak ke dewasa. Disitulah artinya pemuda. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menumbuhkan kebanggaan. Kebanggaan terhadap siapa? Terhadap diri kita, bangsa dan negara. Artinya kebanggaan terhadap bangsa dan negara itu jangan hanya diucapkan, tetapi apa perwujudan kamu bangga sebagai diri kamu bagian dari warga negara. Dan juga kita memiliki suatu bangsa yang besar, itu yang patut kita banggakan. Yang kita banggakan apa? Yaitu sumber daya alam, jelas. Bangsa Indonesia memiliki alam yang luar biasa, sehingga sebagaikan mutiara manikam ya, gitu ya, yang seandainya seorang gadis tuh gadis cantik ya, yang menarik bagi bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia, untuk tertarik bekerja sama dengan Indonesia. Nah, untuk itu bagaimana kita menumbuhkan kebanggaan tadi dengan menjaga sumber daya alam yang kita miliki. Kita ini terkenal dengan sumber daya alam kita ini minyak mineralnya, kemudian apalagi hasil lautnya, seperti kan? Pokoknya ada di semua di Indonesia ini ya. Kalau zamannya Kos Plus ada lagu yang namanya kolam susu ya. Kolam kita aja bukan zamannya mereka. Tapi zaman kita. Tapi ini udah benar aja. Kayu aja bisa jadi susu. Kayu bisa jadi susu. Jadi kayu putih. Kayu bisa jadi perabotan rumah tangga dan lain-lain. Kita tancapkan sudah bisa subur. Nah, begitulah kesuburan ya bangsa Indonesia yang harus kita bangun. Tetapi satu yang harus kita tidak boleh lupakan, yaitu untuk mengelola sumber daya alam tadi, yaitu apa? SDA-nya. Sumber daya manusia, sumber daya alam kita sudah dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan luar biasa, tetapi bagaimana kita mensyukuri kondisi ini dengan meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, terutama saya sudah sebagai generasi X, kemudian ini sebagai generasi milenial, kalian sebagai generasi Z. Nah, jadi di sini bukan generasi micin ya. Jadi di sini perpaduan ini tiga generasi. Benar. Luar biasa. Nah, benar. Tapi kita tahu kok SDA di Indonesia ini nggak kalah kok gitu ya. Banyak yang sudah oke lah gitu ya, terutama kita lihat acuannya dari menteri-menteri, dari orang-orang hebat di Indonesia ini banyak gitu ya. Nah, tinggal kalian ini nih nanti yang meneruskan
ke depannya, 20 tahun ke depan ya Bu ya. Nanti kita jadikan Indonesia di tahun 2045 menjadi generasi emas tuh, ya kan? Oke. Satu lagi Mbak Dian, sebentar belum nih. Satu Apa lagi lagi nih? yaitu bagaimana menekankan rasa bangga terhadap bahasa. Nah, benar. Itu ada di Ikrar poin 3 nih ya, kita ya, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Indonesia. So kalian harus bangga gitu. Jangan bangga dengan bahasa lain nih dulu nih, yang kalian bahasa Indonesia dulu gitu ya. Itu Boleh, dulu. karena kita mengikuti perkembangan zaman, dunia, ya. tapi kita ya memperdalam dulu Betul, bahasa bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Kamu bayangkan seandainya kita tidak mempunyai bahasa persatuan, ya, Nah, itu. mempunyai kata yang sama tetapi makna yang berbeda. Benar. Bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman, Nah, itu. betul. Jadi jangan bangga misalnya sarangeo. Tapi kan kita I love you. mempunyai, kita Aku mempunyai cinta ya, kamu kita dulu. mempunyai kode. Tapi nanti saya akan perkenalkan ada satu hal yang akan saya perkenalkan kepada Iya. apa nih ya, pecinta apa namanya, Sahabat TV Smadania. ya, yang ini harus disosialisasikan. Betul. Gitu. Tapi nanti Mbak, Oke, secret. Ya, Secret. Oke, Oke. itu saja. Ini Bisa saya mau tanya sama anak-anak nih, Bu. Oh. Mereka kan tadi kan Ibu bilang tahun 1928 itu kan mereka bersatu dengan jiwa raganya. Nah, kalian ini sebagai generasi Z nih, gitu ya. Maknanya Sumpah Pemuda menurut kalian ini apa sih sekarang? Gitu. Yang mana dulu nih? Boleh? Ayo, Terang. sekarang dah Bapak. Ladies. Ladies first. Oke, monggo Liga. Bisa dimaknai dengan rasa cinta kepada Indonesia sendiri, bisa dengan membeli budaya sendiri, maksudnya memakai produk sendiri. Ah, iya. Bener nih, ini baju produk Nah, ini batik Semada, tapi batiknya bentuk Kalimantan Timur itu ya. Iya. Cinta, ya benar ya, ornamennya tuh. Sip, Ya. benar. Apalagi nih maknanya nih? Bisa selalu semangat menghadapi tantangan ke depannya Ya. dengan menerapkan yang sudah dilakukan para pemuda pada 28 Oktober saat itu. Oke. Kalau menurut Juan sendiri gimana nih, Wan? Kita sama sih kayak yang dijelasin sama Lingga ya? Lingga. Itu kita tetap memaknai perjuangan para pemuda sebelumnya, terus semangat belajar, dimana kita harus meningkatkan prestasi di bidang akademik maupun di non akademiknya. Iya. Oke, baru kita ini harus terus memajukan kreativitas, dimana kan kita ini mau bersaing sama orang luar kan, Iya, sama apa namanya? negara-negara lain. Iya, negara-negara yang di luar. Jadi kita tuh harus terus semangat membuat inovasi yang baru, berkembang sebagai generasi Z lah. Oke. Selalu update ya, Iya, Bu, ya. betul. Teknologi. Menguasai teknologi. Betul. Iya. Tapi jangan dikuasai oleh teknologi. Betul. Iya benar. Nah, tindakan nyata kalian tuh apa sih? Ya yang nggak usah jauh-jauh lah, di lingkungan sekolah dulu nih. Tindakan nyata kalian nih gimana? Kalau Juan gimana? Kalau saya sih lebih ke mendukung program di sekolah, kayak misalnya kita ngikut berorganisasi, kegiatan OSIS kita ikutin. Oke, kayak kita bergabung sama ekskul lain, bekerja sama, itu untuk memajukan lingkungan sekolah. Oke, berarti artinya menggiatkan kegiatan ekstra Iya. kurikuler ya kalau Di sekolah, ya, Minat dan bakat. dan juga intra kan gitu ya. Iya, Di betul. dalam ya. Oke. Kalau Lingga? Bisa dengan toleransi, bisa menghargai perbedaan, karena di sini pasti kita tidak sama, jadi kita harus bijak juga, tidak boleh membeda-bedakan, karena pada hakikatnya kita semua sama. Iya. Tapi memang generasi Z ini ya itu tadi Bu ya, karena generasi instan gitu ya. Mereka lebih canggih nih dengan teknologi gitu dibanding dua generasi sebelumnya gitu ya Bu ya. Tapi memang harus ya. diingat, harus bijak dalam bijak, ya. menggunakan medsos seperti itu juga. Jangan apa namanya tergoda dengan mengikuti gitu ya. Jangan jadi follower tapi jadi korban iklannya, korban iklan ya. Iya, gitu. Bahaya karena Bahaya. untuk apa namanya itu apa bahasanya yang meng-share ya, Iya. Menyebarkan. menyebarkan tanpa terlebih dahulu dilihat kebenarannya, itu akan bisa membahayakan
diri sendiri karena akan melanggar undang-undang ITE. Nah, itu ya. Jangan sampai menjadi penyebar hoax. Nah, makanya itu kita yang harus bijak dalam bermedsos seperti itu. Oh, Bu, ini mau tanya nih, Sumpah Pemuda ini apa sih kaitannya sama Pancasila nih? Nah, gitu. penting ini. Kan ini tadi di ikrarnya persatuan-persatuan gitu ya. Nah, ini apa nih kaitannya dengan Pancasila? Ya, kita tahu tadi bahwa Sumpah Pemuda itu kan menyatukan dari berbagai kelompok pemuda, kan gitu ya. Nah, kita tahu apalagi nih saya sampaikan di Balikpapan ini ya, bahkan di Semada sendiri, di sekolah kita itu berbagai macam suku itu ada. Jelas, jelas. Pasti itu Berbagai macam Iya, suku. benar. Mungkin maaf kalau di sekolah di Jawa atau Iya. di mana itu mayoritas ya Iya, suku kalau kita kan Balikpapan ini memang unik. macam heterogen gitu ya. Heterogen. Jadi itu yang harus kita jaga, persatuan dan kesatuan. Kita harus menghindarkan yang namanya sikap sara ya, itu harus kita jauhi karena kita berbagai macam suku, agama, ras kan gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian kaitannya dengan Pancasila bahwa Pancasila itu merupakan semangat ya. Ditarik, ada istilahnya bahasanya kalau kita tarik benang merahnya gitu Mbak Budian ya, karena saya di teman jadi murid jadi kadang mbak bahasa gaul ya saudara. Nggak apa-apa, saya punya sahabat juga jadi Mbak lebih muda ya. Kayaknya lebih senang dipanggil Mbak. Benar. Jadi begini, jadi Sumpah Pemuda dan Pancasila itu bagaikan satu tarikan nafas bangsa. Ya, karena dari Sumpah Pemuda itulah, disitulah sebagai dasar ya untuk menyatukan bangsa yang di situ dilandasi ya, melandasi adanya persatuan dan kesatuan, sehingga Sumpah Pemuda yang sudah diperjuangkan para pemuda saat itu menjadi sejarah inspirator. Nah, menjadi sejarah inspirator kemerdekaan Indonesia, di mana itu semua diliputi oleh nilai-nilai Pancasila dari kelima sila tadi ya. Tahu ya kita ya. Kita lihat saja nilai persatuan di situ yaitu sila keberapa? 3. Masih hafal kita ya. Pada intinya seperti itu. Kalau kita tarik benang merah itu tadi, jadi sebagai inspirator ya, sebagai inspirator untuk setonggak sejarah untuk mempersatukan bangsa, untuk memerdekakan bangsa Indonesia dan sampai pada saat menginspirasi untuk pembentukan dasar negara sebagai ideologi ya bangsa Indonesia. Itu Mbak Dian. Iya, ini pertanyaan terakhir nih ya. Harapan kalian nih, atau Ibu juga boleh deh ini ya, harapan ke depannya nih dengan adanya semangat Sumpah Pemuda ini gimana untuk generasi sekarang generasi Z ya Bu ya, generasi Z nih dan sahabat-sahabat TV Semada lainnya, gimana nih Bu? Ibu dulu atau anak-anak dulu? Ibu dulu. Ya, kalau saya hanya menanamkan yang namanya karakter. Nah, penting itu ya kan. Karakter apa yang harus kita utamakan? Yaitu disiplin. Ya. Disiplin itu datangnya dari diri kita dan juga dari luar. Kalau dari luar kita lihat, kita harus ada yang namanya aturan-aturan, tata tertib lah. Tata tertib itulah yang akan membentuk diri kita menjadi disiplin. Nah, kemudian yang dari dalam apa? Kesadaran kita ya untuk memahami arti pentingnya disiplin sehingga menjadi habit. Jadi tanpa harus dipaksa, maka aturan-aturan atau disiplin itu akan menjadi kebutuhan bagi diri kita. Berarti karakter, disiplin dan menjadi habit ya seperti itu. Nah, kalau menurut Juan nih, apa nih harapannya Juan dan ini Lingga juga nih? Harapannya saya sih dari adanya Sumpah Pemuda, semangat Sumpah Pemuda. Iya, jadi kita ini kayak lebih bersosialisasi dengan satu sama lain, lebih menghargai pendapat orang lain, dan lebih bisa menjadikan Indonesia yang lebih nyatu, lebih bersatu, sesuai dengan persatuan dan kesatuan yang ada. Oke, lanjut Lingga. Bisa dengan giat belajar, mencoba hal-hal baru di sekolah kan. Karena di sekolah ini menyediakan berapa atau lebih sarana dan prasarananya sangat banyak, jadi bisa dicoba keluar dari zona nyaman. Bagus banget nih jawaban anak-anak ternyata Bu ya. Seperti itu. Oke, sebelum kita tutup terakhir nih bincang-bincang kita nih, ini ada pesan dari Bu Kus nih ya. Perkenalan
apa nih Bu? Salam apa nih? Salam. Salam Ya ini nih yang tadi yang kita Pancasila. simpan ini apa ya? Kita juga ada penasaran nih. Oke, ini generasi jadi Z. saya tanya dulu nih. Salam apa yang kalian kenal selama ini? Salam pramuka Ibu. Nah, salam pramuka. Oke, salam pramuka mungkin gerakannya bagaimana? Salam pramuka itu kayak lebih ke tepuknya gitu Bu. Oh iya, boleh tepuknya. Tepuk pramuka. Kalau salam pramuka, salam. Ada salam lagi, salam cinta. Ada salam lagi, salam metal. Nah, Di situ kita akan mensosialisasikan yang namanya salam Pancasila. Nah, salam Pancasila ini penting. Salam Pancasila itu yaitu salam yang diilhami yaitu dari salam merdeka. Nah, kalau salam merdeka kenal nggak bagaimana cara ininya ya? Cara apa namanya menyampaikan salam merdeka? Coba. salam. Ya. Pernah nggak ini lihat Merdeka, di gitu kan? misalnya nonton apa namanya film-film kemerdekaan di situ ada nggak salam Ya, kayak merdeka? gitu. Lebih kayak penyemangat nggak sih Bu? Iya. Bagaimana salamnya? Salamnya seperti apa? Ini Iya. merdeka kayak gitu aja kali ya. Nah, ini berarti kurang nonton nih film. Iya, Jadi perlu ya di situ kan kalau salam merdeka itu kan pada masa Perjuangan ya. Soekarno ya pada saat setelah kita merdeka mereka menggunakan salam merdeka. Seperti itu ya. Salam, Jadi, gitu. tapi seperti ini artinya ada jarak tertentu dari apa namanya antara kepala dengan ini. Oh, gini nih ya. Ini gimana nih? Gini. Nah, kemudian dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya tadi ya, dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu ada yang ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah menyampaikan bahwa bagaimana cara salam Pancasila. Tujuannya memperkenalkan, mensosialisasikan persatuan dan kesatuan yang diliputi oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu hampir sama. Tetapi salamnya adalah sejajar dengan Jidat apa nih. namanya? Ya, jidat apa namanya ini? Jidat ke apa? Jidat. Kening. Sama posisi coba ikuti seperti Ibu Posisi ya, tegak. tegak tangan Oh, tegak kemudian gini. ya ini tangan kita sejajar dengan tadi kening ya. Oke. Kemudian ucapkan salam Pancasila, nanti jawabannya sama salam Pancasila. Oke. Kita coba. Dan ini Salam Pancasila. Ya gitu ya. ya. Sahabat TV Semada mungkin boleh juga ngikutin di Ya, rumah nih. semuanya Sambil ikut. nonton ya. Ya. Kita mulai salam yang baru baru disosialisasikan ya. Berarti tangannya harus lurus, agak Oke, agak miring. sejajar dengan kening ya. Alias jidat. Oke ya, kita siap sama-sama ya. Tapi menghadapnya ini ke muka Mbak Desi. Oke, ya siap. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, sekali lagi ya kita sama ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Iya. Ada salam semada loh ya. Kalau kita harus semada. Nah, oke. Bismat. Gitu. Bagian terakhir. Ulangin ya. Ya, salam semada dulu baru kita. Oke, ayo sahabat TV Semada juga ikut nih. Yuk. Salam Semada. Direligius Bismarck and Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Nah, dengan adanya salam-salam tadi nih ya, maka ya sudah berakhir pula perjumpaan kita nih. Pokoknya 1 jam lagi. Karena ini seru ya ternyata ya, baru ada ilmu-ilmu baru yang kita baru tahu juga nih ya, Bu ya. Benang merahnya dengan Pancasila tadi itu terutama. Oke, sahabat TV Semada, sebelum kita akhiri mungkin nih ada nih Sumpah Pemuda ini ternyata mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa dan membuktikan nih ya bahwa perbedaan yang memiliki bangsa Indonesia itu ternyata disatukan dengan perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu ya. Baik sahabat TV Semada, sekian mungkin ya bincang santai kita pada hari ini. Semoga dengan perwujudan Sumpah Pemuda nih bagi generasi Z ini bisa menginspirasi dan informasi-informasi baru bisa disosialisasikan juga, termasuk salam Pancasila tadi. Ya, terima kasih kepada Bu Kus dan anak-anak semua, Lingga dan Juan atas kesempatan hari ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.